Halo teman-teman, ini adalah video khusus untuk gue memulai sebuah seri baru yang namanya Menakuti Rakyat ya. Jadi penguasa boleh nggak nakut-nakutin rakyat? Ya jawabannya boleh ya. Bebas aja dia mau gimana ya. Oke. Nah, jadi kita sering mendengar kan bagaimana para warga negara ini dipenjara gara-gara melakukan kesalahan perpajakan. Oke. Nah, cuman banyak orang tuh ketakutan berlebihan, banyak orang karena tidak dapat informasi yang tepat, ketakutan jadi berlebihan. Sehingga takutnya dikit-dikit takut dipenjara gitu ya, padahal nggak seseram itu. Nah, namun kita lihat dulu beritanya teman-teman ya, ini adalah berita terbaru ya. Sebenarnya ada banyak sih berita-berita seperti ini tanggal Minggu 2 Juni ya, masih baru banget ya, masih fresh ya. Kanwil Jatim 3, oh Jatim 3, ini tempatnya PT Arion ya, di Malang, luar biasa. Memang daerah Jatim 3 tuh banyak pengusaha rokok ya. Jadi pengusaha rokok tidak PKP, pengadilan jatuhkan vonis penjara 1,5 tahun. Luar biasa ya, menakutkan sekali teman-teman ya, ngeri banget nih. Gara-gara tidak PKP, kena vonis 1,5 tahun. Oke, mari kita baca beritanya. Pengadilan Negeri ya, Blitar, oh PN Blitar, menyatakan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda 1,8 miliar. Buset, 1,8 miliar terhadap terpidana EP ya, anggaplah Mister E. Mister E ini terbukti melakukan tindak pidana pajak, yaitu secara sengaja tidak lapor usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, serta tidak menyampaikan SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf A dan huruf C Undang-Undang KUP. Jadi sudah tidak dikukuhkan jadi PKP dan dia tidak lapor SPT pula. Luar biasa. Ini pribadi apa badan ya? Kita nggak tahu juga nih ya. Kasus ini menjadi peringatan bagi wajib pajak untuk mematuhi dan tertib dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, kata Kepala Bidang Pemeriksaannya P2IP ya, P2IP Kanwil Jatim 3. Oh Pak Agus, halo Pak Agus, apa kabar Pak? Ya sehat-sehat ya Pak Agus ya, Pak Agus Mulyono ya. Kalau teman-teman belum kenal, ya biar kenalan sekarang. Perlu diketahui, kasus ini bermula saat EP selaku pemilik pabrik, oh dia punya pabrik rokok SPT ya, menembus pita cukai hasil tembakau CK1 pada Januari hingga April 2016. 2016. Akumulasi harga ecerannya atas penembusan CK1 tersebut mencapai 19 miliar. Wow, masih kecil lah ya kalau setahun 19 miliar ya. Mengingat akumulasi nilai HJE sudah melebihi 4,8 miliar, EP seharusnya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun, EP tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini membuat penembusan pita cukai pada masa Mei 2016 dan seterusnya yang seharusnya telah terhutang PPN tidak dibayarkan oleh EP. Perbuatan EP mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 920 juta. Wow. Selain tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, EP juga terbukti menjadi pihak yang membantu tersangka lain nih, CA, selaku pemilik pabrik rokok JR untuk melakukan tindak pidana pajak. Akibat perbuatan tersebut, EP dijatuhi hukuman pidana penjara 2 tahun dan kewajiban bayar hutang 1,6 miliar dan dendanya sebesar 1 kali jumlah utang pajak. Mampus. Alhasil total hutang pajak dan denda harus dibayar adalah 3,2 miliar. Mateng, mateng. Udah masuk penjara, kena 3 miliar, pabriknya pasti tutup ini, pasti bangkrut ini. Omset 19 miliar, bayar pajak 3 miliar, ya habislah. Keuntungan dari rokok berapa persen sih? Paling nggak nyampe berapa persen ya, tapi dia masih bayar 3M. 3M dari 19M kan udah hampir hampir 3% ya. Perlu diingat bahwa DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu pemidanaan sebagai upaya terakhir penegakan hukum perpajakan, kata Pak Agus. Luar biasa. Oke, sekarang gua kasih komentar gua guys ya. Ini adalah pendapat pribadi gua teman-teman ya, bukan kajian akademis ya. Jadi gini, terus terang gue membela si WP ya. Setelah gue baca ini, gue membela si WP, si wajib pajak ya. Alasan gue begini. Yang pertama, pernahkah Pak Agus mengedukasi si wajib pajak tersebut? Oh, Bapak ini kalau punya omset melebihi 4,8 M itu wajib PKP. Pernah nggak dia edukasi? Kalau pernah, coba kapan dia edukasinya? Bagaimana cara dia mengedukasinya? Pernah nggak? Udah pasti nggak pernah ya, sudah pasti nggak pernah ya. Kita nggak usah basa-basi lagi ya, nggak usah pura-pura bodoh teman-teman ya. Sudah pasti tidak pernah diedukasi. Oke? Nah, tetapi kalau kita komplain begitu kan orang pajak tinggal bilang, "Loh, kami tidak punya punya kewajiban untuk mengedukasi elu. Raja jelata, edukasi sendiri dong, belajar sendiri ya. Jangan suruh kami edukasi ya. Tugas kami itu menggemplang Anda bayar pajak, bukan untuk mengedukasi Anda." Itu katanya si oknum ya di Wakanda, teman-teman ya. Kalau di Indonesia mah enggak, Indonesia mah bagus, diedukasi bagus ya. Nah, tapi gua nggak tahu nih Pak Agus mengedukasi apa enggak. Jadi
Kita sebagai wajib pajak ya, kalau kita wajib pajak, wajib PKP dong, iya dong. Tetapi kalau kita melanggar, apa akibatnya? Masuk penjara, Bos. Masuk penjara. 2 tahun atau 1,5 tahun plus denda plus denda plus denda plus bunga. Oke? Sekarang gue tanya, apakah DJP wajib mengedukasi? Si pejabat nih yang makan uang dari pajak kita nih, wajib nggak mengedukasi kita? Ya harusnya wajib dong, harusnya ya. Terus kalau dia langgar gimana? Kalau dia tidak mau edukasi gimana? Ya nggak ada sanksi, nggak ada sanksi. Derita elu, rakyat jelata yang bodoh-bodoh yang nggak ngerti pajak. Derita lu sendiri, ya. Akhirnya kan mati sendiri lu. Gitu. Jadi alasan pertama gua kenapa gua membela si WP adalah tidak ada edukasi, Bos. Ini kejadian 2016, baru masuk penjara 2024. Ya kan berarti nggak ada edukasi. 8 tahun kemana aja lu? Ya kan? Tidak ada edukasi. Kalau ada edukasi pasti udah beres nih barang. Gitu, tidak ada edukasi. Yang kedua, kan dia bilang terbukti sengaja. Nah, unsur kesengaja ini kan sangat sangat subjektif, ya. Bagaimana lo bisa bilang dia sengaja? Mari kita lihat ya, tadi kan kita nggak tahu fakta sebenarnya teman-teman ya. Tetapi yang kita tangkap adalah, dia punya omset melebihi 4,8 M. Dia ambil pita cukai nih, melewati 4,8 M. Itu yang fakta, ya kan? Fakta bahwa dia mengambil pita cukai lebih dari 4,8 M, itu adalah fakta bahwa dia tidak sengaja. Ngerti nggak maksud gua, teman-teman? Ngerti nggak? Oke? Ibaratnya nih, eee, ibaratnya apa ya, ibaratnya, gue susah kasih contoh ya. Ya gitu dah, gitu ya teman-teman ya. Intinya fakta bahwa dia mengambil pita lebih dari 4,8 M adalah fakta bahwa dia nggak ngerti hukum pajak sebenarnya. Kalau dia paham aturan pajak, pastilah dia akan mengatur supaya dia mengambil pita cukai di bawah 4,8 M. Simple, ya kan? Kalau dia mengambil pitanya lebih dari 4,8 berarti dia nggak paham hukum pajak. Kalau dia paham pasti dia tidak akan melakukan mengambil pita lebih dari 4,8 M. Jadi gue meyakini dia tidak sengaja. Tapi keyakinan gue teman-teman ya, bukan berarti keyakinan hukum ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang pertama adalah gue melihat tidak ada edukasi, yang kedua gue melihat tidak ada kesengajaan, yang ketiga adalah sepemahaman gue, mudah-mudahan gue nggak salah ya, PPN pita cukai itu dibayar pada saat penembusan pita cukai, ya. Nah, nanti nanti ini masih diperjelas nih, duduk masalahnya bagaimana ya. PPN itu sudah dibayar ketika kita menembus pita cukai, sepemahaman gue begitu. Apakah ini aturan baru atau gimana gitu ya. Tetapi rokok itu nggak seperti PKPM biasa, nggak seperti PPN biasa. Rokok itu dibayar PPN-nya pada saat dia beli pita cukai, ketika dia belum jualan. Nah, jadi seharusnya dia sudah bayar PPN-nya. Itu yang gue pahami ya. Nah, jadi masih ada ketidakjelasan dari kasus ini, tetapi sudah dipublis menjadi sebuah berita, sehingga rakyat menjadi takut. Makanya judul video ini adalah menakuti rakyat, gitu ya. Jadi rakyat ditakut-takuti dengan sebuah cerita atau sebuah berita yang tidak jelas, bagaimana dalil hukumnya, bagaimana delik pidananya, apakah PPN dipungut atau nggak dipungut, gitu ya. Kalau PPN dia tidak pungut, berarti kan berbeda lagi ceritanya, kan gitu. Kalau PPN nggak dipungut, seharusnya dia bisa kena Undang-Undang Cipta Kerja, yang bayar PPN-nya lebih ringan, gitu. Tetapi dia pungut apa nggak pungut? Nggak jelas. Nah, seharusnya kasus seperti ini harus dibuka terang benderang, supaya jelas, supaya, masyarakat tuh nggak ketakutan, gitu teman-teman ya. Supaya masyarakat tuh jadi teredukasi, "Oh begitu, kalau melakukan itu maka maka deliknya pidana, maka gue tidak akan lakukan," kan begitu. Tetapi gara-gara berita yang nggak jelas, masyarakat jadi takut, "Oh, kalau gue hadapan dengan pajak, gue bisa masuk penjara." Jadi persepsi itu jadi salah, gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi dalam situasi seperti ini, bagaimana kita sebagai rakyat jelata, sebagai masyarakat biasa yang bodoh, yang nggak ngerti itu seperti Anda-Anda ini yang nonton video ini ya, bagaimana lu bisa menyikapi situasi ini? Cuma ada 2 opsi, Bos, ya. Anda cuma ada 2 opsi kalau lu sudah ketangkap sama oknum, oke? Opsi satu adalah lu nurut aja, opsi kedua adalah lu melawan, oke? Opsi satu lu nurut, apa konsekuensinya? Kalau lu nurut nih, kan tadi dia suruh lu bayar 3M gitu kan, dia suruh lu bayar 3M, ya kalau lu nego-nego dapatlah 1M, ya sekitar 30% lah, itu hal yang biasa ya, rahasia umum ya, tetapi di negeri Wakanda teman-teman ya. Kalau di negeri Wakanda kan rahasia umum lu bisa nego 30% dari yang angka yang seharusnya lu bayar, oke? Nah, dari yang harusnya lu bayar 3M, lu cukup bayar 1M. Udah gitu, lu tidak usah PKP. Biasa kan dibantu sama si oknum ya, tidak perlu PKP. Kemudian lu punya bisnis lancar, jalan terus. Kemudian lu bisa move on. Kemudian keluarga lu baik-baik saja, lu tidak masuk penjara. Ya udah, normal, ya kan? Baik kan teman-temannya? Bagus ya? Nah, opsi kedua gimana? Opsi kedua lu melawan.
Oke, yang pertama lu nurut, lu nggak mau nurut, ditembak 3M, lu merasa dia kurang ajar, lu lawan, akibatnya apa? Masuk penjara, Bos. Masuk penjara, yang lu bayar 3M, tetap mesti lu bayar, ya kan? Lu kira langsung hilang, hutang pajaknya? Enggak, tetap dibayar, ya. Dan bisnis yang lu jalanin yang 19M itu, yang masih kecil itu, tutup. Bisa tutup dong, elunya masuk penjara, gimana mau jalan bisnis, ya kan? Udah gitu, lu jadi PKP jabatan pula, ya kan. Udah gitu, keluarga lu bisa hancur lebur. Kacau, Bos, kacau, ya. Belum lagi lu masih bayar pengacara, lu kira nggak usah bayar pengacara? Mesti bayar pengacara, Bos, ya. Bayar hakim ya, itu sih di Wakanda ya, kalau Indonesia mah nggak ada bayar hakim, ya. Jadi, ujung-ujungnya lu kasih uang suap anyway, ya toh? Ujung-ujungnya lu kasih uang suap anyway. Jadi lu yang niatnya tidak mau suap, ujung-ujungnya lu tetap mesti suap, karena lu sudah ditekan dari berbagai arah, penjara sudah di depan mata, ya kan. Belum lagi beban psikologis, nggak bisa tidur dan sebagainya, oke. Udah gitu, kalau lu ngelawan ya, SKPKB yang terbit bisa gila-gilaan, bisa tinggi besar, luar biasa gitu ya. Nah, lu mau ke pengadilan pajak, ya sama, mesti bayar pengacara pajak, mesti bayar, eee, HAM juga dan sebagainya gitu ya. Plus kalau lu kalah lu bayar 30% plus 30% gitu. Jadi ngapain, Bos, ngapain lu ngelawan ya, mendingan lu kasih uang suap aja sama si oknum ya, tinggal dibagi-bagi ya, itu tuh di Wakanda ya, di Wakanda ya, kalau Indonesia mah enggak ya. Jadi maksud gua, kalau lu warga Wakanda, udah, nggak usah ngelawan kalau lu masih masih miskin, masih bodoh-bodoh gitu ya. Udah ketangkap, udahlah dianggap sengaja, disuruh bayar PPN 3M, udahlah nego, ya 30% dapatlah ya, 1M lu bayar, hidup lu move on gitu teman-teman ya, tapi itu di Wakanda gitu. Contoh deh, kita kasih contoh PT Arion. PT Arion ini yang gue pahami teman-teman ya, mudah-mudahan gue nggak salah ya. Dia kena SKPKB itu 6 miliar. SKP itu 6 miliar, itu masih di SPHP waktu itu ya. Nah, dia kan punya 2 opsi nih, mau nurut atau mau ngelawan, ya kan. Kalau dia nurut nih ya, kalau dia nurut, dia cukup bayar 2M. Kan teman-teman sudah nonton ya beritanya ya, dia diperas sama si oknum, dia diperas sama oknum konsultan, tapi di Wakanda kayaknya ya, dia mungkin terbang ke Wakanda waktu itu ya, jadi salah dia, salah salah jalur, oke. Ketemu dengan si oknum, disuruh bayar 2M. Anggaplah waktu itu dia terima bayar 2M, "Oke deh, gua ketemu orang bangsat nggak apa-apa deh, gua anggapnya buang sial." Anggaplah dia bayar 2M, oke? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah urusan dia beres, ya kan? Dapat teman baru, kepala KPP dapat teman, kepala Kanwil jadi teman, si Pak Agus juga jadi teman ya, dapat teman baru, Bos, ya. Dapat teman baik, kemudian, kalau ada teman gimana akibatnya? Ya bisnis lu jalan terus ya, lu tidak diperiksa lagi, lu bisa move on, bahkan lu bisa dapat proyek dari KPP, dari DJP ya, iya dong? Bisa aja dong, ya kan? Lu tidak perlu bayar pengacara, nggak perlu sediakan waktu untuk ke pengadilan pajak dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ngomongin masalah moral, apalah itulah moral-moralan ya. Mau ngomongin takut siksa kubur seperti di filmnya Joko Anwar, aduh nanti ajalah nanti ya, tunggu mati aja baru mikirin siksa kubur ya. Masalah dosa, masalah takut neraka, aduh nanti ajalah nanti deh, nanti aja teman-teman nggak usah pikirin ya. Nah, jadi SKP 6M lu cukup bayar 2 miliar selesai urusannya. Dapat teman baru, dapat teman kepala kanwil, dapat teman si oknum konsultan, bisnis jalan terus, keluarga baik-baik saja, semuanya will be fine, gitu teman-teman ya. Opsi satu itu di Wakanda ya. Opsi kedua adalah ngelawan. Melawan, yang seperti dilakukan oleh PT Arion sekarang. Apa akibatnya? Akibatnya adalah SKP 6M jalan terus. Lu kira hilang? Enggak, jalan terus ya. Kalau kalah di keberatan plus 30%, kalau kalah di banding plus 30%, total berapa? 9M lebih, 9,6M. Oke? Total 9,6M. Lu kira sampai di situ selesai? Enggak, lu mesti bayar pengacara, mesti bayar, mungkin lain-lain, IT dan sebagainya. Anggaplah, kita anggap gampang aja deh, 9,6M lu tambahin 400 juta deh, anggaplah lu bayar pengacara 400 juta ya, gua rasa nggak semurah itu ya. Nah, anggap biar gampang ya kita hitung, total 10M, Bos, total 10M. Yang harusnya 6M, lu bisa selesaikan dengan 2M, sekarang lu kena risiko 10M, oke? Apalagi akibatnya? Hubungan dengan KPP jadi rusak, hubungan dengan Kanwil jadi rusak, kemudian lu mungkin diperiksa ulang lagi, mungkin lu diperiksa lagi untuk tahun-tahun berikutnya, bisnis lu terganggu, kehidupan keluarga terganggu, gitu ya. Terus, apakah lu yakin bakal masuk penjara, masuk surga? Apakah lu yakin nggak akan ada kena dosa? Apa lu yakin nggak akan kena siksa kubur? Ya belum tahu teman-teman ya, belum tahu, ya. Jadi teman-teman
belajarlah teman-teman ya dari kasus orang lain, ya. Sebagai rakyat jelata nih ya, kalau lu warga Wakanda gitu ya, sebagai rakyat jelata yang kira-kira nasibnya masih kembang-kempis gitu teman-teman ya, udahlah udah teman-teman ya, lebih baik lu belajar bernegosiasi, lebih baik lu belajar untuk kasih uang suap ke pejabat Wakanda gitu teman-teman ya. Ya bagi-bagilah ya, bagi-bagi cuan lah gitu ya. Ya tapi di Wakanda ya teman-teman yang di Indonesia nggak boleh lu uang suap, nggak boleh ya. Nah jadi kan dari SKP 6M, lu cukup bayar 2M, urusannya beres, lu bisa move on, bisnis lu lancar, keluarga lancar, dapat teman baru, nggak usah bayar pengacara, nggak usah ribut sana ribut sini, nggak usah no viral no justice. Bagaimana teman-teman? Ya, lu tinggal pilih. Sebagai rakyat jelata yang makannya siang malam kembang kempis, pilih mau opsi nurut atau opsi ngelawan. Teman-teman ya, tinggal pilih sendiri teman-teman ya. Mudah-mudahan lu bisa berpikir dengan bijaksana teman-teman. Oke. Oke, kita promo dulu teman-teman ya. Ini di bulan Juni nih, menjelang awal Juni kita mau promo buat teman-teman yang belum tahu, kita ada kelas konsultan pajak pinter. Nah, ini buat teman-teman yang calon konsultan pajak atau petugas pajak juga boleh nih, atau mahasiswa, karyawan yang merasa bingung ya, kalau masuk ke dunia persilatan Wakanda nanti gue mesti suap-suap si oknum pajak, gimana caranya ya? Supaya gue nggak usah suap. Nah, ini teman-teman ya, ikuti kelas gua, program konsultan pajak pinter. Nanti di pelatihan ini kita akan ngajarin supaya lu bisa terbebas dari masalah-masalah tadi itu teman-teman ya. Lu akan bisa menjadi miliarder konsultan pajak dalam waktu kurang dari 2 tahun aja contohnya ya. Dengan pelatihan yang step by step. Ntar kita akan bantuin teman-teman ada komunitas eksklusif PKPP dan ada video pembelajaran step by step-nya. Dan yang paling penting nanti kita ketemu nih, kita jumpa langsung di bulan Juli nih teman-teman ya. Di bulan Juli PKPP-nya berlangsung di sekitar hari Jumat malam. Oke guys. Nah, masa promo ini ya, PKPP yang terbaik dan satu-satunya dan nggak ada lagi yang lain di Indonesia ini teman-teman ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com untuk bergabung guys. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.